Amara menoleh kanan-kiri, mengerjapkan matanya sebentar. Sepi sunyi. Tidak ada orang ataupun suara di sekitarnya. Alhamdulillah. Bisa tidur lagi, gumamnya sembari memejamkan matanya kembali. Tak selang beberapa lama, Ana kembali ke kamarnya. Dia berniat mengajak Amara untuk sarapan. Tapi ia urungkan niatnya saat tahu Amara belum bangun. Hari ini rumah Bude Surti mulai diramaikan dengan kedatangan tetangga yang hendak membantu di dapur. Semakin siang, semakin ramai pula suara-suara yang didengar oleh Amara. Tentu saja mengganggu tidurnya. Akhirnya bangun juga kamu. Di samping Amara sudah ada Andin yang sedang sibuk memainkan ponselnya. Amara hanya menggeliat dan mengucek-ngucek matanya yang agak pedih. Mungkin karena asap orang masak-masak. Jam berapa nih? Amara kemudian meraih handphone yang ia letakkan di nakas samping ranjang milik Ana tersebut. Gila, jam 12 siang. Andin spontan menoleh ke arah Amara sambil berdecak. Baru sadar apa sih? Andin masih saja jutek. Membuat Amara jadi penasaran. Sebenarnya Andin ini kenapa sih? Ada masalah apa dia dengan Amara? Begitu Amara keluar dari kamar Ana, banyak mata yang menatapnya. Mungkin karena dia orang asing di kampung ini. Dia tak mau duduk-duduk santai. Hingganya dia berada di antara kerumunan ibu-ibu yang sedang membungkus jajanan. Awalnya dia kira bakalan canggung di tengah ibu-ibu ini. Tapi ternyata Amara mudah berbaur dengan sangat cepat. Udah Neng, sama anak ibu aja ya. Sarjana komputer loh. Kerjanya di balai desa. Halah, timbang kerja di balai desa aja. Mending sama anak ibu Neng. Kerjanya jadi sales marketing. Gajinya gede loh. Dijamin gak kekurangan kalau udah nikah. Para ibu-ibu ini malah mempromosikan anak-anak mereka. Amara hanya tersenyum dan mengangguk sopan. Takut dikira sombong dan tidak mau dengan bujang kampung. Hari pernikahan. Seperti biasa Amara bangun sedikit telat daripada yang lainnya. Ana sudah di-make up oleh Mua. Kalau Andin sih sudah mengantri untuk di-make up bergantian dengan Bude Surti. Ra, buruan mandi Gi. Jangan sampai aku siram ya. Ancaman Andin berhasil membuat mata Amara terbuka. Sabar Ndin. Tanggung nih. Tanggung apanya? Ini udah jam 8 tau. Teriak gadis itu sambil menarik selimut Amara. Dengan berdeci Amara bangkit dari ranjang dan menarik handuknya yang ia gantung di belakang pintu kamar. 2 hari bersama. Andin dan Amara saling menampakkan wajah aslinya. Amara yang pertama kali mencoba sopan. Sekarang menunjukkan bahwa dia juga judes seperti Andin. Untung ada Ana yang menjadi penengahnya kala mereka berdua bertengkar. Ana sudah selesai di-make up. Dan rombongan pengantin pria pun sudah datang. Kegaduhan di belakang layar pun terjadi. Antara senang pengantin pria datang serta kerempongan ibu-ibu menyiapkan makanannya. Tapi itu tidak berlaku bagi Amara yang dengan santai masih melamun di kamar mandi. Kamar mandi luas tapi kok gak ada shower. Percuma. Gerutu Amara yang masih belum terbiasa dengan kamar mandi di sederhana. Bukannya mandi. Dia malah bersandar di bak mandi dan mulai memejamkan matanya lagi. Tidurnya Amara kali ini terganggu dengan suara gaduh yang sangat berisik. Dia sebenarnya tidak begitu peduli. Tapi tiba-tiba tubuhnya diguncang hebat dan itu suara sang nenek. Ya Allah Nduk, kamu gak apa-apa. Emang kurang ajar itu si penghulu. Teriakan Nek Yati memekakkan telinganya. Matanya sedikit terbuka dan Amara langsung menutupi bagian atas tubuhnya yang terbuka. Untuk menjawab pertanyaan neneknya. Dia sedikit bingung karena memang dia sedang tidak baik-baik saja sekarang.
Ini kenapa Nek pada ngumpul di sini? Tanya Amara yang melihat beberapa orang yang kemarin ia lihat. Dan satu lagi, tatapan gembira Andin yang seolah siap menyambutnya dengan bersahabat. Nek Yati menangis sambil memeluk cucunya. Itu, walaupun dia masih linglung. Ya sudahlah. Dia mengikuti neneknya untuk keluar kamar mandi dan membawanya ke kamar milik Ana. Lagi-lagi, Andin dengan sumringah membawakan baju kebaya untuk dipakai Amara dan sempat-sempatnya berbisik. Cie yang sebentar lagi nikah. Nih pakai, ucap gadis tengil itu menyebalkan. Salah orang. Tuh Mbak Ana yang mau nikah. Kok jadi gue? Celetuk Amara yang melempar kebaya itu menjauh darinya. Sang nenek yang melihat langsung memungut baju itu dan memukul bahu Amara. Jangan gitu Nduk. Kamu harus nikah sama pak penghulunya. Kalau gak nikah sekarang, kamu bakal jadi perawan tua. Untung aja tadi ada yang mergokin pak penghulu. Kalau gak kamu bakal diperkaos. Hah, diperkaos. Yang bener aja Nek. Orang Amara ketiduran kok. Gak ada yang merkaos Amara Nek. Has udah. Gak usah ngeles. Kamu takut kan Mbak lihat pedangnya Mas Yoga. Makanya kamu pingsan. Hahaha. Lucu Mbak Amara nih. Ceplos Andin yang gak tahan pengen ketawa dari tadi. Heh ngawur. Pedang apaan sih Andin? Terusan juga. Mas Yoga nih siapa? Aku gak kenal. Teriak Amara jelas-jelas tak tahu arah ucapan Andin kemana. Setelah berdebat denegan Andin dan sang nenek, Amara kini menyerah dan terpaksa mengikuti kemauan neneknya mengenakan kebaya dan langsung dirias. Sementara di luar, ada suara ijab kabul yang sedang dilaksanakan oleh mempelai pria dipandu oleh penghulu. Apaan suara penghulunya kayak gitu? Pasti tua. Iuh. Gerutu Amara yang didengar tukang rias pengantinnya. Mbak jangan salah. Mas Yoga ganteng loh. Ganteng banget malahan. Saya aja gak nolak kalau disuruh nikah paksa sama dia. Hehe. Masak sih. Ya udah Mbak aja yang nikah sama dia. Celetuk Amara sebal. Idi gak maulah Mbak. Dia kan mau merkaos Mbak Amara. Saya gak mau ya nanti kalau Mbak Amara hamil. Saya terus dicerai. Perias itu mencoba bercanda dengan Amara. Tapi sumpah Mbak, saya nih gak ingat apa-apa loh. Ya gimana mau ingat? Orang Mbak pingsan. Amara memang sedikit pusing karena semua orang tidak mempercayainya. Terlebih lagi sampai saat ini dia belum melihat tersangka yang sudah dituduh memperkaosnya. Terdengar acara di depan sudah selesai tinggal sambutan. Dan saat itulah Amara dipanggil dan didampingi Andin untuk menuju ke ruang tamu. Sebagai tempat diadakannya ijab kabul dirinya dan juga Mas Yoga si penghulu itu. Ketika kakinya memasuki ruang tamu, terlihat wajah sejuk polos, memakai kemeja putih dan peci hitam. Sekilas Amara benar-benar terpana. Selama hidupnya tidak pernah menemukan pria yang sangat teduh baginya seperti yang terpampang di depannya. Di depan pria tersebut, ada kakek Amara yang matanya sudah berkaca-kaca. Amara menggeleng. Jangan sampai menangis melihat sang kakek. Andin membimbingnya untuk duduk di samping pria tampan tadi. Dalam hati si Amara tak menolaknya. Tapi apakah pernikahan ini benar? Sedangkan sewaktu Amara duduk, sang lelaki tak mau menatapnya dan dengan raut wajah yang sulit dibaca olehnya,